Tahu nggak sih kalau sampah plastik jadi masalah di Indonesia? Tapi, apakah kamu tahu tipe-tipe plastik? Jadi yang ini deh, saat makan juga kan. Yang ini. Yang buat kemasan udah pasti ini nih. Ini deh. Kayaknya sih ini ya. Kayaknya sih jawaban gue ke sini. Yang ini aja. Yang ini. Mas. Kenapa? Yang ini aja. Jadi mau nggak mau jawabannya udah pasti ini. Yang ini bukan sih? Yes, PET adalah polyethylene terephthalate. Biasanya digunakan sebagai kemasan plastik botol minuman yang sering kita konsumsi sehari-hari. Kemanakah kamu membuang plastik bekas pakaimu? Tergantung. Kalau tempat sampahnya deket, kita taruh tempat sampah. Kalau di kondangan, kita taruh di bawah kursi. Kalau lagi nongkrong, nggak ada tong sampah, kita taruh di balik semak-semak. Ya, yang nggak nentu sih, ya buruknya gue sih. Mungkin kalau misalkan ada gundukan sampah, itu gue ikut gabung di sana. Karena gue mikirnya ya mungkin di situ ntar ada orang yang bakal ngambil kan bareng-bareng. Jadi kita juga, wih udah jadi satu gitu. Kalau di komplek gue tuh memang untuk warganya disuruh buat ngekumpulin botol-botol plastik di depan RT kita masing-masing gitu. Jadi ada kotaknya yang dimana kita setiap rumah emang disuruh untuk ngumpulin botol plastik ke kotak tersebut. Nanti bakal diangkut sama petugasnya. Kalau buang bekas pakai itu biasanya ke bank sampah, karena kebetulan deket rumah gue ada bank sampah, dan gue juga sadar kalau botol plastik bekas pakai itu tuh masih ada nilainya. Jadi dibanding kita harus buang ke tempat sampah yang kita nggak tahu tuh bakal jadi apa dan kemana, jadi better ke bank sampah. Apa yang terjadi jika kamu membuang botol plastik PET bekas pakai sembarangan? Botol plastik PET bekas pakai yang dibuang sembarangan mungkin akan tercampur dengan segala jenis sampah lainnya yang ada di dalam tempat sampah atau gundukan. Selanjutnya, botol plastik bekas pakai tersebut akan diangkut ke tempat pembuangan sementara atau tempat pembuangan terakhir yang sebagian akan diolah menjadi energi dan sebagian lainnya menggunung menjadi limbah yang tidak berguna. Akhirnya, botol plastik bekas pakai akan mencemari lingkungan karena hanya berakhir di tempat pembuangan dan tidak didaur ulang. Kenapa sih kamu harus bijak dan mengelola botol plastik PET bekas pakaimu? Namanya orang kita nyari-nyari botol-botol plastik, gelas plastik. Ya seadanya deh kita ambil. Botol plastik itu ada nilainya, bukan dibuang gitu aja. Kehidupan di lapangan itu ya nggak mudah. Biasanya kalau ini banyak kan di pinggir jalan. Kalau kayak macam botol yang bersih itu lumayan lah harganya gitu. Di atas 2.000 itu per kilo. Kalau yang kotor itu ya 1.500. Sebenarnya kalau harga plastik yang tertinggi itu PET. Sampah ini tidak bisa diproses tanpa didaur ulang. Yang pasti Bantar Gebang bakal penuh aja, dan sekarang udah penuh, akan tambah penuh. Kami berharap dengan adanya bank sampah, dengan adanya pemilahan seperti ini, kami berharap sampah-sampah plastik yang menjadi penyumbang, salah satu penyumbang sampah ini bisa teratasi. Jika membuang botol plastik PET bekas pakai sembarangan akan berdampak buruk, maka masih ada pilihan lain untuk bisa memperpanjang daya guna plastik dengan memilah terlebih dahulu botol plastik PET bekas pakai di rumah atau di kantor sebelum dibuang. Karena dengan begitu, botol plastik PET bekas pakaimu tidak akan berakhir sekali pakai dan mencemari lingkungan. Apa yang terjadi jika kamu memilah botol plastik PET bekas pakai dahulu sebelum membuangnya? Botol plastik PET bekas pakai yang dipilah terlebih dahulu di rumah atau di kantor sebelum dibuang adalah salah satu langkah bijak yang kamu lakukan untuk menyelamatkan bumi dan manusia. Botol plastik PET yang sudah kamu pilah dengan jenis sampah lain akan dibawa oleh petugas sampah atau pemulung untuk dijual kepada pelapak dan memberikan penghasilan kepada pemulung dari botol-botol plastik PET bekas pakai yang berhasil mereka kumpulkan. Sampah ini dipisah-pisah karena mereka tuh punya nilai ekonomis yang berbeda-beda. Contohnya ini punya nilai ekonomis yang harganya tuh bisa 2.500. Tutup botol sekian dibandingkan yang masih utuh ada merek, itu nilainya cuma Rp1.000. Nah, dari situ tuh mereka bisa membandingkan, oh ternyata ketika kita pisahkan seperti ini, itu punya nilai ekonomis yang berbeda.
Nah, kalau bisa memberikan botol plastik PET bekas pakai yang bersih, kenapa harus memberikan yang kotor? Karena dengan begitu, tanpa kita sadari akan memberikan keuntungan dan kemudahan bagi para pemulung dan juga petugas bank sampah. Kalau begitu, apa yang terjadi jika kamu langsung mengirimkan botol plastik PET bekas pakai ke bank sampah? Botol-botol plastik yang sudah dikirimkan ke bank sampah akan ditimbang dan kemudian dipilah, dibersihkan, lalu akan dikirimkan ke bank sampah induk yang kemudian akan diolah menjadi produk bernilai guna tinggi. Sepenting apa sih untuk kita harus membuang botol plastik PET bekas pakai langsung ke bank sampah? Peran kami di bank sampah ini adalah ikut berkontribusi. Artinya gini, banyak sampah yang masih bisa didaur ulang. Itu kami kumpulkan di sini. Kami coba untuk memilah, untuk memanfaatkan kembali, karena sampah-sampah yang ternyata bisa didaur ulang ini adalah sampah-sampah yang bernilai ekonomi. Setelah kita pilih-pilih seperti ini ya Mbak, nanti kita kategorikan, kita karungin, kita timbang. Nanti saya akan berkoordinasi dengan pihak lingkungan hidup. Karena dari sana nanti akan dikirimkan. Mereka itu jemput bola, jadi kita nggak perlu harus kirim sendiri ke bank sampah induk. Tapi dari pihak lingkungan hidup yang akan mengirimkan armadanya. 1 truk akan ke sini. Untuk menjaga bumi yang paling sering aku lakuin sih, yang pertama yang tadi, bawa paper bag kemana-mana. Terus udah gitu, ini lagi mencoba juga sih untuk pakai sendok yang besi. Itu kan udah banyak banget tuh orang-orang yang jual. Tapi jujur sih memang aku masih dekat banget sama plastik. Kalau misalnya beli minuman masih pakai botol dan lain-lain gitu. Biasanya sih gue kalau keluar gitu bawa tempat makan sendiri, bawa tempat minum sendiri, atau misalkan bawa tas belanja sendiri kayak goodie bag semacamnya. Kesadaran untuk memilah botol plastik PET bekas pakai dan juga bijak menggunakan plastik dalam kehidupan sehari-hari semakin meningkat. Banyak pihak yang turut berkontribusi untuk terus berinovasi mengolah plastik bekas pakai, salah satunya produsen minuman yang memiliki perhatian khusus terhadap botol plastik kemasan untuk dapat diolah kembali dengan bijak dan tidak mengotori bumi. Pemahaman masyarakat mulai tumbuh mengenai isu plastik, ya kan? Ya. Tapi kadang-kadang kita lihat juga masyarakat mungkin mereka punya keinginan, mereka punya kepedulian, mereka punya keinginan, tapi mereka juga kadang-kadang bingung bagaimana mereka bisa berpartisipasi. Oke. Nah, disinilah kita mulai memanfaatkan the power of our brand. Salah satunya contohnya dengan konsep Recycle Me ini. Oke. Jadi bagaimana kami sekarang mulai memperkenalkan kemasan yang memakai Recycle Me untuk mendorong agar konsumen mau berpartisipasi dalam inisiatif untuk merecycle kemasan-kemasan yang mereka pakai. Sepenting apa sih untuk kita harus membuang botol plastik PET bekas pakai langsung ke bank sampah? Jika mengolah botol plastik PET bekas pakai sudah semudah menggerakkan jarimu dalam beberapa menit saja, melalui website Recycle Me, kamu bisa mendapatkan rewards dari aksi yang kamu lakukan. Jadi, tunggu apa lagi? Kumpulkan botol plastik PET bekas pakaimu sekarang juga. Mari bersama-sama kita selamatkan bumi dengan bertanggung jawab penuh atas setiap botol plastik PET yang telah kita gunakan. Recycle Me.